Giveaway ini gua kasih Vivo V30 Pro gua buat lo yang bisa ngasih tahu kalau ada yang lebih dahsyat dari dia kameranya. Kenapa? Karena 4 lensanya, 4-empatnya 50 megapiksel, 4-empatnya bisa ngerekam 4K 60 fps, 4-empatnya termasuk kamera depan bisa autofocus, 4-empatnya kalau ngerekam video bisa switch otomatis tanpa stop, tanpa jeda langsung bablas record. Nah, ini aja nih, gue ngerekam pakai Vivo V30 Pro nih. Kamera depan, mode sinematik. Gimana? Keren nggak? Makanya, gue mau ngasih tahu, di 2025 ini masih worth it banget Vivo V30 Pro. Buat lo yang suka ngonten, atau suka videografi, apalagi fotografi. Zeiss loh. Oke? Jadi, jangan lupa subscribe channel ini, dan tonton videonya sampai habis. Review singkat tentang video dan kamera si Vivo V30 Pro. Subscribe ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini dia nih HP idaman gue, akhirnya gue punya juga ya, meskipun gue dapatnya second sih. Ya, ini HP ditakdirkan buat konten kreator, atau walaupun bukan konten kreator, lo yang suka fotografi, lo yang suka videografi. Karena apa? Ya, kameranya bagus banget, ada embel-embel Zeiss. Tapi ini bukan lensanya yang Zeiss-nya, hanya racikan atau tuningan warnanya aja. Ya, bukan lensanya ya. Nah, ini untuk fisiknya gue beli second, baret-baret pinggir ya. Sebelah kanan ini volume dan power aman. Bawah ada grill speaker mono ya, mono. Ada slot SIM card yang nggak bisa pakai memory card. Ada slot charger Type C. Sebelah kiri sini polosan, nggak ada apa-apa ya. Dan atas ini ada mic aja dan tulisan fotografi profesional. Oke. Nah, ini ingat ya, ini mono. Tapi hari gini sih, kalau gue sih hampir nggak pernah ya denger musik lewat HP. Pasti headset, TWS, speaker gitu. Jadi bodo amat sih gue mah, mau mono, mau stereo, mau trio. Oke, kita langsung masuk ke menu kameranya. Kita ubek-ubek ya. Gue pasti ke menu ini dulu nih kalau mau nyari HP ya, mau ngecek HP juga. Di sini settingan 1080p 60 fps, stabilisasi aktif. Nah, ini ada salah, bukan ini. Mau ke settingan fps. Nah, 4K 60 fps juga kebuka, tapi mati stabilizernya. Ya, ke ultra dia jadi 1080p 30 fps. Oh, kalau di 4K mati lagi stabilizernya. Kalau standar 4K 60 mati. Maunya di 4K 30 fps ya. Tapi kalau untuk 1080 60 fps bisa pakai mode stabilisasi baik ultra ataupun normal. Ya, ini tuh 4K 30 1080 30 untuk stabilisasi untuk kamera depannya juga. Jadi serupa setupnya ya, 1080 30 fps untuk stabilisasi depan. Tapi kalau untuk belakang bisa di 60 fps stabilisasinya. Gitu. Ya, dimensinya sendiri ini ya pasaran sih ya, seperti HP-HP Edge layar lengkung merek lainnya, dengan panjang 16,4 cm, lebar 7,5 cm, dan ketebalan 0,7 cm atau 7,4 mm. Ya, cukup tipis tapi nggak lebih tipis, atau ini lebih tebal daripada si Infinix Hot 50 Pro Plus nih. Ya, ini beratnya kurang lebih 188 gram. Untuk layarnya dia 6,78 inch. Resolusinya mantep nih, 1,5K atau 2800 dikali 1260 pixel. Jadi ini sudah di atas Full HD Plus ya. Lebih tinggi resolusinya dibanding pendahulunya. Refresh rate juga up to 120 Hz. Keren banget dah. Nah, ini perbandingannya nih sama si Infinix Hot 50 Pro Plus, dia lebih tebal ya dan lebih berat. Dan kalau kita lihat jeroannya nih ya, si Vivo V30 Pro ini pakai 3,1 GHz Dimensity 8200 octa-core ya, RAM-nya hanya satu varian, RAM 12 dan storage-nya 512 GB. Keren banget dah. Pokoknya desain slim ini selain elegan juga ini Vivo seri V pertama yang baterainya 5000 mAh. Yang lainnya kan cuma 4600-an ya. Ini ada updatean sih.
tapi nggak gue update karena takut trauma. Gue biasa kalau update malah tambah lemot. Walaupun sebenarnya sudah dijanjikan sih sama Vivo katanya dalam waktu berapa 50 bulan ya, katanya nggak bakal mengalami penurunan performa gitu sih katanya, klaimnya ya. Ya, ini kamera belakang Vivo V30 Pro 1080p 60 fps ultra steady ya. Ultra steady tapi dia bisa 60 fps. Karena biasanya rata-rata kalau pas di ultra steadyin turun ke 30 fps. Oke. Ini kondisi jalan dan ini kondisi lari. Nah, gimana? Langit birunya cakep untuk HDR. Ini muka gua. Gimana? Apakah jadi gelap banget langitnya? Tetap biru. Oke, gue nggak bisa lihat nih, komen ya. Nah, untuk autofokusnya, hop, cepat tapi nggak ngagetin ya, smooth. Nah, kerennya lagi dia ada vocal enhancement. Nah, di kiri atas nih, ini belum pakai vocal enhancement. Ini gue nyalain. Oke, vocal enhancementnya hidup. Jadi kayak noise reduction gitu sih. Gimana? Nih kayak ada suara jangkrik. Kedengeran nggak suara jangkriknya? Nah, ini gue matiin. Tuh, lebih kedengeran nggak suara jangkrik? Jangkrik atau apalah, suara melengking gitu. Oke, dan kerennya lagi di 1080 60 fps ini juga bisa gue balikin langsung ke kamera depan. Nah lo, nah ini HDR-nya juga kamera depan gokil. Muka gue terang, langit tetap biru, awan kelihatan nggak langsung jadi putih gitu ya. Nah, ini di 0,8 atau ultra wide-nya si kamera depan bisa gue normalin di satu rentangan tangan. Oke, kita aktifin lagi vocal enhancement-nya kayak gini. Nah, dan dia bisa autofocus juga loh. 50 megapiksel autofocus. Nih ya. Tuh ke daun, nih ke muka gua, nih ke daun, ke muka gua. Keren banget. Ini cocok banget buat konten kreator yang belum punya asisten, butuh yang kameranya paten. Nah, ya kan? Ini kamera depan lari. Sepertinya agak guncang ya. Ini mengandalkan AIS juga enggak kayaknya. Gua nggak tahu nih pengaturannya di apa, karena kan tadi gue dari kamera belakang langsung ke depan tanpa lihat ada pengaturan apapun ya, langsung instan. Oke, balik lagi ke Kang. Nah, apakah bisa ultra wide? Oke, tidak bisa kalau di 60 fps. Nanti kita coba di 30 fps ya. Nah, ini 4K 30 fps pakai ultra wide. Wow, ultra wide-nya 50 megapiksel, bisa juga 4K. Nah, bisa langsung ke depan kah? Jebret. Oh, bisa langsung kamera depan juga di posisi ultra wide. Kita balik lagi, jebret. Oh, pas balik dia satu otomatis. Kita turunin lagi jadi ultra wide. Oh gitu. Jadi balik. Terus depan dia jadi satu. Jadi mundurin lagi ke ultra wide. Gitu. Ini di 30 fps tapi ya. Kalau 4K 60 fps nggak kebuka menu bolak-balik dan stabilizer. Ultra wide-nya juga nggak bisa fleksibel. Jadi di 30 fps ultra wide-nya baru bisa maksimal. Ultra wide HDR belum coba. Ultra wide HDR. Gimana? Ini kan ultra wide biasanya buat pemandangan kan ya, ada orangnya. Apakah muka gue jadi hitam? Komen ya, gue nggak bisa lihat soalnya nih. Langitnya biru dan putih. Nah, terus ultra wide-nya ada autofokusnya. Aduh, udah semua fitur yang kita inginkan nih ada semua di Vivo V30. Gokil dah. Nggak ada celah, nggak ada minus. Vivo V30 Pro. Kalau ini mode sinematik gimana? Kelihatan kayak tempelan atau editan nggak? Alami nggak? Rapih nggak bokehnya? Ya, lihat sudut rambut gua
terhadap pohon, terhadap langit yang cerah. HDR-nya juga masih aktif, langitnya masih kelihatan biru, muka gua nggak gelap. Mode sinematik kamera depan pakai mode wide-nya ya, satu rentangan tangan. Voice enhancement tadi on, kalau nggak di onin. Oke, ini suara tanpa voice enhancement atau noise reduction. Tapi sepertinya kurang stabil ya di mode sinematik ini. Oke, nggak bisa otomatis ke belakang. Sip. Oke, ternyata untuk mode sinematik nggak bisa 60 fps ya. Baik kamera depan ataupun belakang, dia jadi turun ke 30 fps. Tuh. Ini kamera belakang. Lebih rapi kamera belakang atau kamera depan nih? Untuk edge-nya oke. Stabil nggak? Gue nggak bisa lihat soalnya. Pamen ya. Ini story upload langsung dari IG pakai Vivo V30 Pro ya. Kamera depan gimana? Ini HDR, muka gua tetap cerah, langit tetap biru, nggak terlalu jadi putih langitnya, muka gua juga nggak jadi gelap hitam. Mantap, Vivo V30. Ini kalau di indoor 1080p 60 fps kamera depan Vivo V30 Pro pakai mic asli bawaannya ya. Belum gua colok pakai mic eksternal, dan kalau untuk mic eksternal udah tinggal colok aja, nggak perlu setting hidupin OTG-nya. Oke, ini sudah tersambung ke mic eksternal tanpa harus setting-setting lagi. Gimana? Video kamera depan Vivo V30 Pro mantap nggak sih? Mantap lah. Nah, kalau ini kamera belakangnya gimana? Lebih bagusan kamera depan atau kamera belakang? Kalau gue sih memang sengaja beli Vivo V30 Pro ini memang buat ngandelin kamera depannya yang bagus supaya nggak perlu asisten buat ngonten ya, nggak perlu kaca, nggak perlu pakai kamera belakang yang diandelin. Kamera depan juga udah bagus. Vivo V30 Pro. Ini kita coba di malam hari ya, low light. Ini untuk kamera depan di 1080p 30 fps, karena kalau 60 fps nya ini lebih gelap dari ini, jadi gue pakai di 30 fps saja. Ini oke sih. Ini kita langsung balikan ke kamera belakang 1080p 30 fps ya, langitnya lebih terang daripada aslinya. Warna hijaunya juga nih masih dapat ya, daun-daunan. Oke. Nah, tapi ada sedikit masalah di autofokusnya. Jangankan autofokus, di tap aja dia masih gagap ya. Jadi autofokusnya nggak jalan pada saat low light ya, susah. Terus di tap layar juga agak susah. Tapi pas kamera depan malah aman, lancar. Gue tap ke muka, fokus muka. Gue tap rumah gue no background belakang, fokus belakang. Jadi kamera belakang yang agak gagap. Lalu ini the one and only fitur yang hanya dimiliki oleh Vivo V series ya, Aura Light, dan ini yang paling gedong ya. Paling gede, yang sebelum-sebelumnya 29 27 bulatan kecil, ini kotak besar. Enak sih. Ya, lebih terang, lebih jelas. Dan untuk nilai jual si Zeiss ini cuma ada di ini nih, menu-menu bokehnya. Menu-menu bokehnya ini bisa bermacam-macam ya. Gua nggak begitu paham, tapi ya bisa membulat, bisa melonjong, bisa ngeblur, macam-macam lah gitu. Terus di pewarnaan juga di sini kita bisa milih vivid, natural atau Zeiss. Jadi Zeiss-nya itu di settingan atau tuningan warna dan bokeh, bukan di lensanya ya. Sekarang kita lihat foto-fotonya. Ini di outdoor dengan mode normal, lensa utama ya. Ini lensa ultra wide. Sepertinya lebih biru ya langitnya. Ini di zoom 4 kali. Teks tulisannya seperti itu, dan ini di zoom 20 kali. Teksnya masih sangat jelas, mantap. Ini untuk kamera depan pakai bokeh. Ini kamera belakang pakai bokeh juga. Dan ini kamera belakang pakai bokeh, rapih banget kacamata gue tuh, lihat. Tapi pas kamera depan bokeh
kacamatanya berantakan. Nggak bisa yang terlalu rumit dia. Ini mode normal, posisi di kamar gelap, lampu dimatiin. Ya, ini pakai night mode, masih sama kondisinya. Ini pakai aura light putih. Ini aura light warm, dan ini pakai flash. Mantap ya, terang, rata terangnya. Ini di luar pakai normal. Ini night mode-nya langsung biru, dia lebih natural yang nggak pakai night mode. Ini ultra wide-nya dengan night mode dia biru. Ini ultra wide tanpa night mode, ya lebih gelap. Ini kamera depan tanpa night mode, dan ini kamera depan dengan night mode, nggak terlalu beda jauh ya. Ini kalau ngebelakangin cahaya lampu malam-malam ada flare sedikit. Terus ini di samping rumah nih gelap-gelap, tanpa flash, tanpa night mode, normal. Ini dengan night mode. Lalu ini dengan flash, dan ini pakai aura light. Cakep ya, terang. Ini mode supermoon, dan terakhir ini indoor. Ya, segitu aja video review gua tentang si Vivo V30 Pro ini. Nggak terlalu detail-detail amat karena ini juga handphone yang udah lama rilisnya. Gue cuman mau ngasih tahu bahwa di 2025 ini Vivo V30 Pro masih sangat worth it, terutama buat lo yang punya hobi di videografi, fotografi, atau konten kreator ya, dengan harga bekasnya sekarang 4 jutaan, 4.500.000 ke atas, nggak nyampe 5 juta sih ya. Ini layak dipertimbangkan, atau nggak usah dipertimbangkan, langsung aja sikat Vivo V30 Pro. Terima kasih, thank you. Jangan lupa subscribe.